Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, kita iringkan doa kita di dalam Fatihah kita. Semoga Allah memberikan kesembuhan ke atas Bapak Kamaluddin bin Tahar yang saat ini sedang sakit. Ketika kita berada dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita mohonkan masing-masing kepada Allah agar Allah berikan kesembuhan yang sebaik-baiknya, dan juga apa-apa hajat kita, semua hajat kita yang baik dalam syariat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan barakah di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li kaffatil anbiya'i wal mursalin والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Ada bikin tanda tak? 14. Apa terakhir? Atas. Bismillahirrahmanirrahim. فقال المصنف رحمه الله تعالى وأدب نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال, kata Fudail rahimahullah ta'ala, fikir itu cermin hati, dengan dialah engkau lihat akan segala kebajikan engkau dan segala kejahatan engkau, dan yang manfaat dan yang mudarat. Kata Fudail, jangan jauh-jauh dari hati kita masing-masing. Sering-seringlah bercakap dengan hati kita masing-masing. Bahkan setiap apa yang hendak kita kerjakan, komunikasikanlah dengan hati kita. Karena hati itu ada sebelah di situ yang membawa kita sepertiga, yang membawa kita kepada surga. Sepertiga yang lain membawa kita ke neraka. Sepertiga yang bawah menetapkan sifat-sifat semula jadi manusia kita, kemanusiaan kita. Nah, perbincangan hati amatlah luas. Di kitab ini saja pun nanti di hadapan akan dibincang juga bahawa hati akan diuraikan, dibincangkan sesuai tugas-tugasnya. Yang kesemuanya itu adalah qalbu. Yang qalbu itu adalah diri kita yang sebenar. Diri kita yang sebenar. Adapun ini diri kita juga, tapi ini diri kita yang bukan yang sebenar. Maknanya ini pendukung saja. Tak ada ini pun dia ada, tapi tak ada dia, ini tak bisa ada. Ini tak berguna ini kalau tak ada dia, diri yang sebenar. Diri yang sebenar itu apa? Roh. Nah, ada banyak sebutan di dalam menyebutkan roh ini.
sesuai dengan fungsinya. Sehingga nanti akan dibagi-bagi, hati itu akan dibagi-bagi sesuai fungsinya. Ada kalanya disebutlah dia sebagai qalbu, hati, karena sifatnya begitu, muqallib, mudah berubah, mudah berbelok, mudah pergi sana pergi sini. Ada kalanya nanti di tingkat yang berikutnya disebut dia fuad, roh kita juga itu, qalbu itu juga itu fuad dari sifatnya. Kenapa disebut dia fuad? Sesuai dengan sifatnya, dia mengendalikan, dia mempengaruhi. Dia bukan dipengaruhi, dia mempengaruhi. Kalau dia diurus dengan baik, dia boleh mempengaruhi. Apa yang dipengaruhinya? Semua panca inderanya. Nah, kata Fudail bin Iyad, banyak-banyaklah bercermin dengan hatimu, karena di dalam hatimu itu ada di situ rahasia Allah, ada mesin yang bisa kamu ajak komunikasi, dan cakapnya selalu jujur. Cakapnya selalu jujur, dia selalu membawa ke surga, ada di dalam. Makanya seseorang yang hendak berdusta, sebelum dicakapkannya dustanya itu, di dalam sebenarnya dah bercakap itu. Jangan, itu engkau itu dusta itu. Seorang yang hendak melangkah ke tempat maksiat, di dalam dah cakap itu, walaupun sekejap. Jangan, ini jalan tak betul. Di akhirat menyusahmu nih, di dunia pun menyusahmu. Kalau nampak nanti orang-orang yang baik-baik yang mempercayaimu, jatuhlah engkau. Jangan. Tapi kecil suaranya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, jadi juga dia berangkat. Nah, sering-seringlah bercakap dengan qalbu, hati. Itu maksud. Kata setengah orang yang arifin, fikir itu dua bahagi. Pertama, fikir pada Tuhan. Kedua, fikir pada barang yang bergantung dengan hamba. Ada dua jenis yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, fikir pada Tuhan. Maksudnya ialah, afala tatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Cubalah tengok, kata Allah, cubalah periksa ini alam semesta ini. Nampak tak penguasaan canggih di sini? Di langit, di bumi, di darat, di hadapan kita, di laut, bahkan di diri kita sendiri. Nampak ke tak nampak? Nah itu. Jadi disuruh itu ibadat, memikirkannya itu, tafakkur. Sudah lewat kita ya babnya, tafakkur. Disuruh. Ini masih dalam tafakkur juga lagi nih. Jadi dua yang perlu difikirkan. Yang pertama, yang berkaitan, yang bergantung dengan ketuhanan, kerajaannya raja. Ada seorang raja, kita tak tahu tentang kehebatan kerajaan dia, tak ikut kita mengaguminya, tak ikut kita mengaguminya. Tapi kalau tahu banyak kita tentang seluk-beluk kehebatannya, maka kita orang yang paling mengagumi raja itu. Kita dalam hidup di dunia pun begitu juga. Karena orang tak tahu, karena orang tahu kehebatan Nabi Sulaiman, dibikinnya anaknya Sulaiman. Karena orang tahu kehebatan Nabi Ibrahim, dibikinnya nama anaknya Ibrahim. Karena orang tahu kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibikinnya anaknya Muhammad. Tapi orang yang tahu kehebatan Michael Jackson, dibikinnya anaknya Michael Jackson. Karena itu yang tahu dia kehebatannya. Nah, perlu tahu kehebatan kerajaan Allah supaya menambah kekaguman dasar. Memang secara semula jadi kita ini sudah ada kekaguman dasar kepada Allah, naluri tutup oleh bermacam-macam yang masuk di kemudian hari. Nah, jadi
disuruh kita memikirkan. Orang yang arifin, pikir itu dua bahagi. Pertama fikir pada Tuhan, kedua fikir pada barang yang bergantung dengan selain Tuhan, hamba. Itulah arifin. Di depan sikit lagi, arifin ini akan dibincang ini secara panjang lebar. Arifin itu tidak sama dengan alimin. Alimin artinya orang yang berilmu. Arifin orang yang berilmu juga. Apa bezanya? Bezanya arif dengan alim. Arif itu ilmunya mulai dari yang statis sampai kepada yang nuriyah. Nur. Kenapa? Karena ini buatan Allah nih, sebahagian kecil buatan Allah nih itu materi. Materi. Ada bendanya, terletak dia di satu tempat. Dah di situ aja, sebelum dipindah itu situ aja. Itu kecil sikit. Yang dicipta Allah dengan cara itu sikit saja. Yang banyak dicipta Allah dari makhluknya ini, yang bahan bakunya bukan material, tetapi nur. Nur. Nur, alat deteksinya, alat penggunaannya bukan lagi panca indera yang ini. Ini tak bisa mengkerat-kerat nur. Kalau yang bisa kita kerat-kerat itu apa? Beroti pasang jadi rumah, jadi apa? Batu susun jadi dinding, jadi tiang. Tapi kalau sudah non materi, alatnya bukan gergaji, bukan tangan kaki. Alatnya adalah nur juga. Coba tengok, Allah membagi tahu kita Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulah. Ingat, yang perjalanan itu sudah disetel Allah, barakna haulah. Allah di sini sedang berbicara barok, berkat, keberkatan, barokah. Barokah itu tidak ada di kampus itu. Tidak ada itu di perkuliahan. Semester 1 sampai 9 tak ketemu itu mata kuliah barok. Keberkatan. Tidak ada itu. Keberkatan itu milik Al-Quran. Milik Al-Quran pun banyak yang di kampus. Tapi karena keberkatan itu bendanya non material, maka tidak mudah dibincangkan orang. Sebenarnya Allah hendak membagi tahu kita hukum-hukum yang kita pakai sekarang itu pemakaiannya pun sekejap saja. Seperti misalnya kalau nak pergi ke Jakarta, pergi dulu ke pelabuhan apa? Ke domestik, duduk dulu situ menunggu antri, datang nanti mik panggil, buka pintu baru jalan menuju ke kapal, duduk di bangku awak, jangan duduk di bangku orang, nanti bergaduh, kemudian duduk di situ dulu 1 jam, sampailah itu nanti di Sekupang, antri, jangan berebut, nanti patah kaki awak, pergi ke taksi, naik taksi, tanya dulu, nanti ditipunya awak mahal harga, pergi airport tunjukkan tiket, kalau tak kena usir awak, tunggu pesawat, jangan naik pesawat yang bukan tiket awak. Itu pekerjaan itu orang tahu itu, dan itu dikerjakan orang itu. Begitulah caranya hendak sampai ke Jakarta.
Orang Jakarta hendak pergi ke Mekah begitu, orang Mekah hendak pergi ke London begitu, orang London hendak datang Indonesia begitu. Sehingga dengan sempitnya pemikiran orang yang tak diberi ilmu oleh Al-Quran, dikiranya itu sajalah cara transportasi, dikiranya itu sajalah cara berpindah dari satu daerah ke satu daerah, dari satu negeri ke satu negeri. Dikiranya itu saja cara. Ketika datang cara lain, dia tak mau percaya. Allah hendak memberitahu cara yang akan kita pakai, bahkan jauh lebih canggih. Itu akan berlaku pada kita orang beriman. Allah hendak bagi tahu kepada orang beriman, itu cara yang primitif, lamban, dan itu kita pakai kejap je kalau masih nyawa di dalamnya ini. Itu saja, dan itu tak lama. Berapa lama nyawa di dalamnya ini? Paling lama 60-70. Itu je. Lepas tu bukan itu lagi cara yang kita pakai. Ditunjukkan Allah lah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya kami pertunjukkan kepada orang beriman macam mana tanda-tanda keagungan kami, kebesaran kami. Kami besar. Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Apa makna maha besar? Qadim, tiada berseperti kesempurnaan Allah. Amat besar, tak terbahas buatan-buatan Allah. Ini hendak ditunjukkan kepada Nabi kita supaya sampai ke kita. Itulah barakah. Makanya orang yang pendek akalnya, tengok dari timur ke barat, sekalipun dia profesor, doktor, orang yang pendek akalnya, perhatikan itu, yang paling dibantahnya itu bab-bab barakah, bab tabarruk, barakah, itu paling dibantahnya. Tak ada, syirik itu, tak ada itu, karena akalnya pendek. Coba perhatikan itu, dan itu sudah digambar Nabi itu. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, akan datang sekelompok muda, disebut muda. Yang awak muda jangan tersinggung ya. Ya kalau memang awak pun nanti ikut ciri yang berikutnya, mungkin juga awak muda, kata Nabi. Kemudian bagus hafalannya tentang Quran, kata Nabi. Awak hafal Quran tak? Berarti bukan awak. Bagus hafalannya tentang Quran. Kemudian dia disukai, diminati karena masuk akal penyampaiannya. Dia disukai orang ramai, awam. Tapi ketahuilah, kata Nabi, dia sebenarnya tak lebih memahami agama ini dari kerongkongannya. Agama ini sampai kerongkongannya. Itu bahasa isyarat, bahasa kinayah. Tidak difahaminya mendalam agama ini seperti yang difahami oleh Rasulullah, yang diajarkan Rasulullah kepada mayoritas sahabat, yang diajarkan mayoritas sahabat kepada mayoritas tabi'in, yang diajarkan mayoritas tabi'in kepada mayoritas tabi'in. Tidak. Dia buat sendiri. Dia bikin cara sendiri. Macam mana itu? Dia fahami. Dia baca Al-Quran, dia baca hadis, dia terjemahkan sesama dia, beberapa orang pandai pintar di tengah dia fahami menurut itu. Mau tabrakan, mau tidak dengan segelonggoan ulama-ulama dari zaman ke zaman, dia tak peduli. Nah, itu yang disebut Nabi. Kata Rasulullah, hadis itu panjang. Kata di penghujungnya itu, kata Rasulullah, kalau berjumpa zamanmu dengan mereka, ketahuilah merekalah Khawarij di zamanmu. Khawarij di zaman sahabat, kita tahu itulah yang membuat penyebab perang Siffin, perang Jamal. Itu Khawarij dulu. Kata Nabi akan ada lagi Khawarij di zaman kita. Siapa itu? Orang yang mendakwakan dirinya paling pandai
pandai agama ni, paling bersih memahami agama ni, paling murni memahami agama ni, tapi sebenarnya kata Rasulullah dia tak lebih beragama ni dari kerongkongan. Sampai sini saja agamanya. Sini tak ada agama, sini saja. Kata kias, kinayah, menunjukkan dangkalnya pemahaman tentang agama. Kok bisa dangkal? Tapi cerdas-cerdas, menutup diri mereka. Tak mau mereka mengambil ilmu dari pendahulunya. Mereka cukupkan hanya kepada beberapa orang ini saja. Kemudian ujung hadis itu, kalau kamu jumpai mereka itu, perangilah mereka. Kamu menjadi syahid ketika terbunuh oleh mereka, dan kamu menjadi mujahid ketika membunuh mereka. Masalah ini. Dan ini fitnah yang paling berat. Kenapa? Karena kita disuruh Rasulullah berperang dengan orang yang sama-sama sholat, sama-sama bersyahadat. Oleh karenanya, jangan pernah ceroboh dalam perang yang satu ini. Tunggu komando ulama. Tak boleh ceroboh di sini. Karena sholat, syahadat dia. Hati-hati memerangi orang yang bersyahadat ini. Tapi ini akan berlaku, kata Rasulullah, di zaman akhir. Akan berlaku. Bahkan ujung hadis, kata Rasulullah, ketahuilah orang itu adalah anjingnya neraka. Begitu teksnya, begitu. Hum kilabun nar. Dalam bahasa Nabi ya begitu. Fa'lam annahum kilabun nar. Ketahuilah bahwa mereka itu adalah anjingnya neraka. Masya Allah. Ketika diteriakkan, siapa itu? Hadis itu diteriakkannya di atas mimbar ketika beliau berkhutbah Jumat. Sibuk sebahagian orang di belahan bumi yang lain. Kebakaran janggut. Karena dia rasanya macam-macam mengarah ke dia. Macam agak-agak rinci memang hadis itu. Hadis itu memang rinci, mudah dicari orangnya. Lalu dibacakan oleh seorang Grand Mufti Mesir. Simak dia apa? Udah simak itu khutbahnya itu? Belum? Di YouTube. Simaklah, anak muda tak pakai paket toko itu. Simak, ada teksnya, walaupun dia berkhutbah berbahasa Arab, kan ada teksnya di situ. Itu yang dibacanya itu dari awal khutbahnya itu ke ujung, itu hadis semuanya itu. Hadis semua. Subhanallah. Ini akan berlaku di zaman kita. Oleh karenanya, maka tugas kita adalah jangan lari dari langkah-langkah ulama ussalihun. Jangan. Aqwamun najin. Jangan pergi dari rombongan mayoritas as-salihin. Itu tak bisa digelincirkan orang itu. Rombongan mayoritas itu. Golongan yang dianut oleh Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, golongan yang diuraikan panjang lebar oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Turmizi, Nasai, Ibnu Majah, itu tidak bisa digelincirkan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Karena itu jaminan Al-Quran itu. Orang hendak menggelincirkan Imam Syafi'i seorangnya boleh. Itu pun tak lama, nanti dikembalikan Allah itu. Tapi orang hendak menggelincirkan sekaligus keempat-empatnya tak boleh. Itu sudah jaminan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, biar tak panjang sangat. Jadi tugas kita tafakkur. Orang arifin itu sentiasa memikirkan dua perkara. Pertama, kehebatan Tuhan sebagai raja untuk dirinya, raja untuk
anak bininya, raja untuk kawannya, raja untuk pemimpin taat, raja untuk pemimpin zalim. Dah ada, sama saja itu di dalam kepala. Baru yang kedua, tugas arifin, orang yang bermakrifah. Tapi kalau saya pindah kepada yang kedua, belum selesai saya tadi. Haulahu, saya apakan sedikit lagi. Haulahu, Allah memberi berkat sekeliling perjalanan itu. Apa yang anda ketahui berbekas dari berkat yang disebut Allah dalam perjalanan itu, maka terlihat, diketahuilah di sana, oh, tak berlaku lagi rupanya sistem ini. Ini kan sistem kita ini kan, inilah dia. Kalau mau ke Jakarta saja tadi, susahnya bukan main, lamanya bukan main. Memang itulah sistem di kita. Tapi tak lama itu hilang. Bukan itu lagi, kejap lagi sistem yang kita pakai. Karena kita tidak mengurusi apa? Material. Kita pindah kepada aslinya kita. Aslinya kita apa? Nur. Aslinya kita alam nur. Materi kita nur. Bahan baku kita nur. Persediaan fasilitas untuk kita nur. Kejap saja ini yang pakai ini. Kejap saja. Begitu tercabut dah. Rasulullah, orang kafir begitu tercabut, dikumpul jasadnya, udah diajak Nabi bercakap. Hei Umayyah bin Khalaf, hei Abu Lahab, macam mana rasanya? Sedap? Rasakanlah, rasakan. Baru tercabut lagi nyawanya. Maknanya kalau sudah tercabut nyawa, udah bukan ini lagi, bukan ini. Yang ada hukum yang disebutkan alladzi barakna haulahu. Ini dimensi lain dari kehidupan yang sedang digulirkan Allah kepada orang beriman. Linuriyahu min ayatina, jelas untuk kami studikan, kami tunjukkan kepada orang beriman tanda-tanda kebesaran kami. Itu kebesaran Allah. Nabi naik pesawat super canggih, Burak, dah ada pecah-pecah badan. Itu kebesaran Allah. Anda tahu tak hukum yang kita sedang pakai sekarang? Hukum material, hukum kausal. Kalau selaju itu tak pakai alas, macam mana jadinya? Hancur, pecah-pecah. Si Faisal saja dari Medan ke Jakarta, naik dia di ban pesawat. Tahun berapa itu? Hah? Ada, ingat dulu? Tahun berapa itu? Pecah-pecah daging, apanya, kulitnya. Waktu ditanya, kenapa awak masuk ke dalam pesawat? Aku pengen naik pesawat, tapi aku tak ada duit. Budak degil, anak SMA. Pecah-pecah. Itu hukum kita. Allah hendak bagi tahu yang berlaku. Kemarin pun ada juga buat lagi dari Riau. Itu baru ini. Dari Riau ada juga yang buat lagi. Naik dia di ban pesawat tuh, tengah lengah itu petugas, masuk dia, naik ban tuh ikut dia dalam. Nah, pecah-pecah badannya. Dirawat dia di Jakarta seminggu, udah sembuh, pulih, baru antar ke mak bapaknya di Medan. Allah hendak bagi tahu itu hukum yang ada di alam ini, alam syahadah, alam manusia, alam material. Sebenarnya ini kejapnya dan ini amat primitif. Yang sebenarnya kita punya dunia, kita punya negeri adalah hukum yang bukan seperti itu. Tapi sekali langkah tiung ke langit pertama, sekali langkah tiung ke langit kedua, itu aslinya kita. Itu aslinya kita. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkati, kami bikin barakah di sekelilingnya. Kalau dibikin Allah barakah, yang mestinya pecah-pecah badan karena lajunya, tak jadi pecah.
Itu pelajaran yang Anda diambil di situ. Kalau dibikin Allah barokah, yang mestinya tak faham isi kitab tuh jadi faham. Itu artinya barokah. Kalau dibikin Allah barokah, yang mestinya sakit perut makan itu tak jadi sakit perut. Jadi kalau begitu pemilik barokah siapa? Hah? Allah. Ada banyak hajat tak kepada Allah? Dekatilah Allah. Itu artinya alladzi barakna haula, yang kami penuhkan, kami ekstrak. Barakah itu mirip seperti ekstrak sehingga tak nampak lagi, karena sudah dipadatkan, tak nampak lagi materinya. Linuriyahu min ayatina, agar sampai ini informasi ini kepada orang beriman, supaya orang beriman menambah kekuatan istiqomahnya dalam berjalan menuju ridha Allah. Linuriyahu min ayatina, supaya kami pertunjukkan tanda-tanda kami. Makanya kalau diikuti perjalanan itu penuh dengan mistis kalau diukur dari kacamata material. Karena memang bukan material alat ukurnya. Makanya begitu Nabi menceritakan sampai di Makkah pagi-pagi menceritakan, wah, teriak orang Makkah, gila, gila, gila. Dia kata dia tadi malam pergi terbang ke Palestin, dari Palestin naik lagi ke langit, gila. Abu Bakar, inilah orang yang awak bangga-banggakan selama ini. Sekarang masih percaya juga lagi. Kata Abu Bakar apa? Kau bagus cakap, betul tak Muhammad yang cakap macam tu? Iya, kalau Muhammad lebih dari itu pun aku percaya. Baru tahu rasa dia. Itu tidak dunia kita itu. Dunia yang kejap lagi akan masuk kita ke dalamnya. Tapi orang beriman sudah dibagi tahu kepastiannya kita akan di situ. Maka kita disuruh membekali diri untuk pergi ke situ, karena itu bahagian penting dari bekal kita selama kita ada di alam syahadah ini. Selama kita ada di alam materi ini, itu bekal kita, supaya jangan terikat macam kaum material. Kaum material itu karena tak tahu dia kehidupan setelah ini, makanya dia kira ini saja kehidupan. Itu ikan itu dari mana? Bukan bikin Tuhan itu kuman-kuman yang ada di lumpur-lumpur itu menyatu lama-lama jadi ikan. Itu kaum material begitu, karena mereka memang tak pernah sampai ke dunia nur. Kita sebahagian kecil ilmu kita, hidup kita di dunia ini, alam material. Sebahagian besar karena memang aslinya kita ada di dunia nur. Makanya jangan minum air sebelum engkau ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Karena engkau tak bisa menahan kapan kau diracun jin. Jin on time 24 jam bisa meracun awak. Karena racunnya tak awak tengok, jin duduk di sini. Nampak tak? Tak nampak. Padahal di sini ada 3 jin umpamanya yang sedang menabur-nabur, menyendok-nyendok racun ke sini. Tapi awak tak tengok. Tak perlu awak tengok. Allah sudah kirimkan kepada kita allazi barakna haulahu. Allah kirimkan barakah. Barakah itu apa? Sekali baca saja berhenti. Kalau mudah dimasukkannya tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kecurigaan tambahi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu babnya barok, keberkatan. Air yang dah baca dengan yang belum baca tak ada beza, sama je. Di sini tak ada beza. Di alam material tak ada beza, tapi di alam anwar, di alam nur ada beza. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Kafir di barat pun mengakui itu ada beza. Baik, habis waktu kita, tinggal 10 menit. Itu wilayah tanya jawab.
sesuatu yang ingin ditanyakan berkaitan dengan uraian atau di luar daripada uraian yang dianggap perlu untuk dikongsikan, dipersilahkan. Silakan ibu-ibu kalau ada yang nak ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya, ada 2 pertanyaan Buya. Ya. Yang pertama ini apakah najis itu bisa membatalkan wudu, dan apakah bedanya antara najis dengan hadas? Zikir dan najis dan Hadas. hadas. Baik. Apakah najis sendiri bisa membatalkan wudu? Yang keduanya, suara perempuan itu adalah tidak boleh dengar selain daripada mahramnya. Jadi kalau contohnya dalam satu majelis sholat berjamaah, katakanlah sholat jahar di rumah, atau itu tahajud atau sholat sunnah, sholat wajib, seandainya imam itu suaminya yang laki-laki, makmumnya istrinya dan anak perempuannya, kalau tersangkut dalam ayat, dia boleh nggak istrinya atau anaknya meneruskan? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najis itu macam mana tadi soalan pertamanya? Najis itu membatal wudu atau tidak? Jawabannya, najis itu bukan pembatal wudu. Najis itu membikin kita tak sah sholat. Wudu masih ada di situ. Misal saya udah berwudu, tetapi waktu hendak sholat ada najis, ada darah ikan, tai ayam misalnya, bukan wudu saya hilang, salat tak boleh saya kerjakan karena menanggung najis. Karena syarat sah salat mesti suci badan, pakaian, tempat dari najis dan hadas. Nah, saya buanglah dulu ini najis, bersihkan. Cara membersih ikuti fikih, jangan ikuti apa namanya itu, boy room, apa itu yang di hotel itu, boy room itu apa, room boy. Kalau ikuti itu, dihapusnya pakai minyak wangi, dah selesai. Fikih tak mau. Fikih hilangkan najisnya, jirus dengan air mutlak sehingga hilang bau najis, rasa najis, warna najis. Rasanya rasa apa? Rasa licin lah. Jangan rasa teruk itu. Macam kita cebok, tak mesti dia rasa. Rasanya itu apa namanya itu? Oke, jadi najis tidak menghalangi wudu, hanya menghalangi sholat. Bersihkan najis, wudunya masih tetap ada. Kapan hilang wudunya? Ketika dikerjakannya pembatal wudu. Kalau dikerjakannya pembatal wudu, keluar sesuatu dari 2 jalan, jalan depan, jalan belakang, baik yang biasa keluar atau yang jarang keluar, bersentuh kulit lelaki perempuan ajnabi keduanya, menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, kemaluan yang halal disentuh atau kemaluan yang haram disentuh, kemaluan yang melekat pada badan orangnya atau kemaluan yang sudah lepas dari badan orangnya, batal wudu. Ada lepas dari badan orang? Ada. Ujung sunat budak-budak itu dijadikannya cincinnya, karena kata dukun kaleng-kaleng yang di sebelah rumahnya itu, ini kalau kau jadikan cincin ini macam-macam pendapat orang di kampung. Jangan itu, tetap itu zakar sekalipun dah kering, batal wudu menyentuhnya itu ya. Nah, yang kedua, tidak macam 2 tadi soalannya di satu tu. Beza hadas dan najis, memanglah beza hadas dan najis. Hadas itu bukan najis itu mesti ada ain. Ada tai ayamnya,
atau bekas tai ayamnya. Kalau ada lagi tai ayamnya namanya najis ainiyah. Kalau dah tak ada lagi tai ayamnya tapi belum pernah ditunaikan seperti yang dimaksudkan syariat tadi, menjirus dengan air 3 kali sehingga hilang rasa yang 3, belum pernah ditunaikan, masih najis, tapi najis hukmiyah. Najis beza tak dengan hadas. Beza. Hadas itu status seseorang yang tidak dalam keadaan diizinkan mengerjakan salat ataupun membaca Al-Quran ataupun tawaf. Status seseorang bisa saja bukan karena ada najis, bersih semuanya, tapi dia berstatus berhadas. Kenapa? Karena dilakukannya pembatal wudunya. Orang yang tidak berwudu itu berhadas, hadas kecil. Orang yang belum mandi janabah itu berhadas, hadas besar. Nah, apa bezanya hadas dengan najis? Hadas adalah ain yang datang dari dalam sehingga bentuknya tak ada, seperti status seseorang yang sudah buang angin, status seseorang yang sudah bersentuh kulit laki dan perempuan, status seseorang yang sudah menyentuh kemaluan, baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan yang lain. Dia berhadas, bukan bernajis. Adapun najis ada ain yang ditetapkan syariat menempel di badannya atau di pakaiannya atau di tempatnya. Yang kedua tadi, suara suami, suara istri salat berjamaah di rumah ya. Amin kata istri, ataupun lupa suami dalam bacaan, diingatkan istri. Aurat ke tak? Tak. Kalau tak ada di rumah tu yang ajnabi ikut solat, ajnabi yang halal nikah, berarti kuat-kuat suara dia pun tak apa-apa. Tak apa-apa. Hanya menguatkan suara dia di tempat yang disuruh sir, makruh. Itu bukan dia saja, kita pun juga. Zuhur disuruh sir, kita kuatkan. Makruh, bukan haram ya. Bukan haram, makruh. Itu makruh kalau tak ada sangat keperluan. Kalau ada keperluan yang penting sangat, boleh. Hilang makruhnya kalau ada keperluan yang sangat, seperti misalnya mengingatkan anak yang belum sholat. Udah dibanguni, iya kata tidur juga dia. Kuatkan sholat, isyarat ini nanti habis sholat bisa habis waktu nih kalau masih tidur. Nah, kembali jawabannya adalah suara-suara wanita di dalam salat atau di luar salat itu tidak haram kalau tidak di depan ajnabi. Apa itu ajnabi? Lelaki perempuan yang boleh dinikahkan. Kalau tidak di hadapan itu dah apa-apa, dah ada haramnya. Suaranya, auratnya, kaum wanita auratnya terbuka, terbuka lehernya, terbuka pinggangnya, terbuka lututnya, bukan di hadapan ajnabi, di hadapan muhrimnya, dah haram. Ya, apalagi lah itu memang mengingat ada keperluan. Tidak apa-apa, bagus itu, menyempurnakan sholat mereka supaya sempurna bacaan. Yang lupa itu diingatkannya lah. Kalau tak diingatkannya nanti dua kemungkinan, bisa dicukupkan imam tu suaminya itu segitu je lah, nanti cari ayat lain pun rosak juga, udah cukuplah sikit pahalanya orang ni. Kalau diingatkannya lalu lancar berpanjang bacaan, banyak pahala, tidak ada masalah, tidak ada haram. Baik, next. Silakan. Ibu-ibu, ada yang nak ditanyakan agak-agak? Kalau tak ada, kita cukupkan. Please. Tak ada? Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kesimpulannya, Bapak dan Ibu, ta'lim kita ni tak jauh bergerak
agak sikit je. Kita simpulkan bahawa Allah memberi harga yang mahal kepada akal, sehingga murka yang paling besar dibikin Allah, balasan yang paling teruk dibikin Allah ketika seseorang itu berusaha dengan sengaja menghilangkan kecerdasan akalnya atau sehatnya akalnya. Itu besar sangat itu seksanya. Sebaliknya, orang yang menggunakan kecerdasannya, memaksimalkan kemampuan berfikir mendalamnya untuk keperluan kepulangannya ke akhirat, maka orang itu pun akan dibayar Allah dengan bayaran yang amat mahal. Sehingga tafakkur sejenak saja itu menempati 1000 rakaat solat. Tafakkur kejap je. Subhanallah, hebatnya engkau ya Allah. Kau sendirilah yang menetapkan aku dulu datang ke dunia ini, bentuknya begini, agamanya Islam. Kalau engkau tetapkan aku dulu datang ke dunia ini tapi jadi kucing, kucinglah. Macam kucingku ini, hidup juga ini. Hambamu ini, ketetapanmu dulu dia datang, tapi datang sebagai kucing, bukan sebagai manusia. Subhanallah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu dibayar mahal itu. Udah lewat kita itu ya, dibayar mahal itu. Biasanya orang yang memikirkannya itu ngasih makan kucingnya pun rajin dia, tak menjadi manusia kedekut, tulang saja. Itu pun tulang tuh siap makan dulu baru boleh. Bukan. Nah, kita memandang, meluaskan kasih sayang kita tidak hanya kepada diri kita dan anak istri kita, melainkan sampai kepada orang lain, sampai kepada binatang yang tak kait mengait pun dengan keperluan kita. Itu dari tafakkur. Jadi bab ini mengajak kita tafakkur. Bertafakkurlah kepada kebesaran Allah dan keberadaan kita sebagai makhluk. Allah alam bisawab. Wa ilaihi marja'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم يا عليم يا عظيم يا غفور يا ودود اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.